Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 2 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta. Salam kreativitas, bekerja dengan tuntas, membawa hasil dengan puas. Itu adalah harapan kami buat mahasiswa semester 2 yang mengambil perkuliahan teori sastra. Pada pertemuan kita yang ke-7 ini, kita akan membicarakan hubungan antara sastra dengan pembaca, terutama dengan teori pragmatik dan resepsi sastra. Karya sastra tanpa pembaca tidak akan bermakna apa-apa. Jadi menciptakan karya sastra harus dibaca oleh masyarakat pembaca. Nah, masyarakat pembaca inilah yang akan kita pelajari pada perkuliahan berikut ini. Yang pertama, kita bicara tentang konsep dasar pragmatik. Apa yang disebut dengan pragmatik itu? Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang muncul dari pandangan Charles Morris berkenaan dengan semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotika ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya. Semantik mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya. Sementara pragmatik mengkaji hubungan lambang dengan penafsirnya. Lambang dan penafsir adalah pembaca atau manusianya. Pragmatik muncul sebagai usaha mengatasi kebuntuan semantik dalam menginterpretasikan makna kalimat. Tentu dalam aplikasinya dalam karya sastra nanti dengan makna dalam karya sastra itu baik dari tataran sintaksisnya, kalimatnya, pilihan kata, wacananya, dan seterusnya. Pragmatik berasal dari kata pragma, dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Geoffrey Leach menyatakan bahwa kajian pemakaian bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara umum disebut pragmatik umum. Levinson memberikan 5 sudut pandang mengenai pragmatik, yaitu 1. Pragmatik dipandang sebagai kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang gramatikalisasikan atau yang dikodekan dalam struktur bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sintaksis dan pragmatik. Yang kedua, pragmatik merupakan kajian aspek makna yang tidak tercakup atau dimasukkan dalam teori semantik. Pragmatik dipandang memiliki hubungan dengan semantik. Baik pragmatik maupun semantik, kedua-duanya mengkaji tentang makna atau arti. Yang ketiga, pragmatik merupakan kajian tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang mendasari penjelasannya, pengertian, atau pemahaman bahasa. Pandangan tersebut menunjukkan adanya 3 aspek penting dalam kajian pragmatik, yaitu bahasa,
konteks, dan pemahaman. Pemahaman terkait dengan masalah makna pula. Keempat, pragmatik merupakan kajian tentang kemampuan pemakai bahasa mengaitkan dengan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai atau cocok dengan kalimat itu. Dan 5, pragmatik sebagai bidang ilmu mandiri. Jadi bisa berdiri sendiri, pragmatik itu sebagai bidang ilmu. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu dieksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan struktur wacana. Itu pengertian dasar tentang pragmatik. Berikut pada bagian yang kedua akan kita pelajari tentang teori sastra pragmatik itu sendiri. Seperti apa tentang teori pragmatik dalam sastra itu sendiri. Teori sastra pragmatik adalah teori sastra yang berisi konsep dan pemikiran tentang sastra yang tujuannya hendak mencapai efek-efek dan nilai-nilai tertentu kepada pembaca. Efek-efek bagi pembaca tersebut misalnya mendapatkan kesenangan estetik atau keindahan, mendapatkan hiburan, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan pembelajaran politik. Orientasi sastra ini, maksudnya orientasi sastra pragmatik, cenderung menimbang, menilai berdasarkan pada keberhasilan mencapai tujuan. Sebagai alat atau sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Jadi, teori sastra pragmatik ini berorientasi pada kegunaan, manfaat, atau fungsi karya sastra bagi pembaca. Dengan demikian, teori sastra pragmatik merupakan teori sastra yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Teori sastra pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai, ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Pengertian yang lain tentang teori pragmatik dalam karya sastra adalah teori sastra yang melihat karya sastra yang bertujuan untuk menginformasikan sekaligus memberikan pengajaran sesuatu hal kepada pembaca. Sesuatu hal yang dimaksud ialah adanya kesan bagi pembaca, baik berupa pendidikan, estetika, religius, maupun sosial. Hal tersebut didukung oleh pendapat Wahyudi. Teori pragmatik merupakan teori sastra yang memiliki peran utamanya kepada pembaca dalam menerima, menghayati, dan memahami karya sastra. Kesan yang didapat pembaca mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan pragmatik, seperti nilai dari segi estetika, sosial, religius, dan moral. Pentingnya nilai-nilai dalam kesan pembaca dengan menggunakan pendekatan pragmatik, karena akhir-akhir ini telah menurunnya akhlak dan moral seseorang yang membuat
kericuan atau keributan, serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Jadi watak-watak yang brutal, beringas, dan seterusnya, itu yang harus mendapatkan perhatian dalam teori pragmatik ini. Untuk pendidikan yang diarahkan membentuk pribadi yang cerdas, tetapi melupakan aspek-aspek religius, etika, moral yang dapat membentuk karakter anak bangsa. Dengan demikian, teori sastra pragmatik mencoba menerangkan antara lain manfaat atau fungsi karya sastra. Menurut Jacobson, di dalam teks karya sastra, khususnya puisi, fungsi poetiklah yang dominan. Dalam fungsi poetik bukanlah referensi, acuan di luar ungkapan bahasa itu yang penting, melainkan kata, pemakaian bahasa itu sendiri yang menjadi pusat perhatian, walaupun fungsi-fungsi lain bukannya tidak ada dalam teks sastra. Terutama acuan yang pada prinsipnya menunjuk pada sesuatu di luar ungkapan bahasa itu. Dalam puisi atau karya sastra harus kita ambil dan kita bina atas dasar kata message atau pesan itu saja. Misalnya, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Aku di sini tidak seperti dalam bahasa sehari-hari yang mengacu pada si pembicara, pemakai kata itu, yaitu Chairil Anwar, melainkan pada seseorang yang keakuannya kita jabarkan atas bahan saja itu sendiri, berdasarkan kemampuan kita sebagai pemakai bahasa Indonesia, lepas dari acuan yang konkret dalam kenyataan atau realitas. Demikian pula dengan kata binatang yang dipakai secara metafora dengan jalang dan dengan segala macam gejala lain yang kita temui dalam bahasa saja ini. Misalnya rima, irama, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tidak ada acuan di luar saja itu yang diketahui dan disetujui baik oleh pengirim maupun oleh penerima pesan. Dengan kata lain, oleh dominannya fungsi puitik terhadap fungsi referensial. Sehingga makna puisi dapat menjadi ambigu dan ganda karena pengirim dan penerima pesan tidak jelas siapa orangnya. Yang ada hanya pesan itu sendiri. Pesan karya sastra itu menjadi langgeng, abadi, sehingga sifatnya sangat universal atau pesan demi pesan. Itu adalah bagian yang kedua yang kita pelajari tentang sastra pragmatik. Pada berikutnya yang bagian ketiga itu kita akan bicara tentang fungsi sosial sastra pragmatik itu. Jadi karya sastra itu diciptakan ya perlu ada fungsinya, ada kegunaan, ada faedahnya untuk masyarakat. Tanpa itu tidak ada artinya apa-apa. Harus ada manfaatnya bagi kehidupan ini. Sastra itu diciptakan. Oleh karena itu, teori fungsi sosial sastra bertolak dari tesis dan kontratesis Horatius. Ada menyebutnya Horas atau Horatius atau Horas, Horatius, yaitu dulce dan utile. Puisi itu indah dan berguna. Itu kata Welek dan Warren.
berkenaan dengan fungsi sola sastra yang bertolak dari tesis dan kontratesis Horatius itu, Theo menyebutkan bahwa fungsi utile dan dulce bagi sastra Indonesia juga cukup esensial. Dengan mungkin sekali aspek moralitas yang biasanya didahulukan. Fungsi sola sastra itu menggabungkan yang bermanfaat dan yang enak. Atau dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan pengertian adiluhung. Yaitu adi berdasarkan bentuk atau struktur fisiknya tampak indah, menarik, bagus, dan penuh pesona sehingga menyenangkan. Dan luhung berdasarkan isi atau struktur mentalnya bernilai atau ada nilai kemanfaatannya ataupun kegunaannya bagi kehidupan. Masih berkenaan dengan fungsi sosial sastra dari Horatius itu, Siswanto menyatakan bahwa dari menggabungkan kata utile dan dulce yang bermanfaat dan yang enak secara bersama-sama inilah awal pendekatan pragmatik. Zaidan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa makna istilah dulce et utile adalah menyenangkan dan berguna. Ungkapan yang berasal dari Horatius itu tentang hakikat dan fungsi sosial sastra. Dalam kasanah kesusastraan di Indonesia, fungsi sastra dulce et utile itu dapat dipadankan dengan pengertian edipeni dan adiluhung. Kata adipeni merupakan dua kata sifat untuk benda dan tempat yang berarti sarwa becik, wewujudan, papan, rerenggan, lan sapanunggalane sing katon sarwa indah. Bahasa Indonesianya serba baik, perwujudan, tempat, perhiasan, dan sebagainya yang terlihat tampak serba indah. Ini dalam kamus Bahasa Jawa Lengkap susunan Sudaryanto dan Pranowo kawan-kawan. Atau indah lan neng semake, indah dan memesona. Biasanya kata edipeni digunakan untuk menyebut dan menghargai sesuatu hal, barang atau benda dan tempat yang tampak secara visual atau segi fisiknya. Sementara Slamet Mulyono dalam Pradopo ini memadankan kata edipeni dengan kata Latin sublims. Istilah ini dipergunakan apabila keindahan memuncak. Artinya apabila sinar kebagusan itu cemerlang, gilang gemilang, sedemikian rupa sehingga seolah-olah mengenai daya penangkapan kita. Kata sublim dalam KBBI berarti menampakkan keindahan dalam bentuk yang tertinggi atau amat indah atau mulia atau utama. Atas dasar pemahaman itu, banyak kritisi menyatakan bahwa sublim itu merupakan keindahan sukar, difficult beauty, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kekompleksitasan, kesaktian, ketakjuban, kepesonaan, keagungan, kecemerlangan, dan sebagainya. Kata adiluhung juga merupakan kata sifat untuk suatu nilai keagungan, sehingga kata adiluhung itu diartikan duweni kagungan utawa mutu sing dhuwur, luwih dhuwur. Artinya bahasa Indonesianya mempunyai kehebatan atau kualitas yang tertinggi, lebih tinggi. Jadi kata adiluhung lebih cenderung untuk menilai
atau mengapresiasi suatu hal dari kandungan makna atau manfaat dari isi yang terkandung di dalamnya. Wordsworth menyatakan bahwa fungsi yang paling penting dari puisi adalah sebagai sumber daya menyenangkan untuk membina dan menghaluskan kepekaan emosi dan simpati pembaca. Sementara Santosa dalam 2003 menyatakan bahwa mempelajari suatu hal termasuk karya sastra dengan sungguh-sungguh tentu ada manfaat, ada fungsinya bagi kehidupan manusia. Ada sesuatu yang kita dapat darinya berupa nilai-nilai dan sejumlah manfaat yang lainnya. Apabila kita mempelajari suatu hal tanpa ada manfaatnya, tentu merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia. Karya sastra kita baca atau kita dengar tentu ada manfaatnya bagi kehidupan, percayalah itu. Lebih lanjut, Santosa menyatakan bahwa setidak-tidaknya terdapat 6 fungsi sastra bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah fungsi hiburan. Kedua, fungsi estetis atau keindahan. Ketiga, fungsi pendidikan. 4, fungsi kepekaan batin atau sosial. 5, fungsi menambah wawasan. Dan 6, fungsi pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Dalam Santosa tersebut menyatakan bahwa sastra hingga kini dimanfaatkan antara lain sebagai hiburan, estetika, pendidikan, pementasan sastra, sarana surat menyurat, senandung teman bekerja, mantra penolak bala, upacara temu pengantin adat Jawa, upacara kegiatan pangestu, dan filosofi siklus kehidupan. Atas dasar fungsi sosial kemasyarakatan tersebut, menjadikan sastra pragmatik sebagai sastra yang begitu penting atau urgen dalam kehidupan manusia. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai apakah yang kita dapatkan di dalam sastra pragmatik itu. Tentang nilai itu penting karena mengapa? Nilai itu mengandung yang sesuatu yang kita kejar. Apapun yang kita inginkan tentang suatu nilai. Kalau kita tidak bernilai kan kita juga merugi. Apalagi kalau kita menjadi sampah bangsa atau sampah masyarakat akan kehilangan sesuatu yang tidak bernilai. Ada nilai dasar kearifan budaya karena ada nilai dasar kearifan yang lain. Seseorang memahami nilai kearifan budaya tentu harus mengerti terlebih dahulu apa yang disebut nilai, kearifan, dan budaya. Nilai adalah hakikat sesuatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia, kata Dryakara. Nilai itu sendiri sesungguhnya adalah kualitas abstrak yang diinginkan oleh subjek terhadap objek yang berkaitan erat dengan hal kebaikan. Oleh karena itu, nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan bermanfaat bagi manusia. Maka sesuatu itu diyakini bernilai karena sesuatu berguna bagi kehidupan manusia. Ia menjadi patokan atau tolak ukur untuk menentukan apa yang kita yakini sebagai baik, betul, dan benar dalam kehidupan ini. Nilai adalah wujud pertimbangan batin yang memandu individu dalam membuat keputusan dan mempertahankan prinsip dalam kehidupan. Ia adalah sumber, pendorong, dan pemandu yang menjadi motivasi batin yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan dalam kehidupan seseorang individu. Jika sumber nilai ini tidak dijaga dengan betul, tidak diperkukuh,
dan tidak diseimbangkan. Akibatnya muncul gejala keruntuhan akhlak dan moral seperti yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini. Pengertian kearifan berasal dari kata arif yang berarti bijaksana, cerdik dan pandai, serta berilmu. Kata arif mendapat konfigurasi secara simultan menjadi kearifan yang berarti kebijaksanaan atau kecendekiaan. Adapun kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berkaitan dengan akal pikiran, akhlak, kebaikan, ikhtiar, dan kecerdikan. Sementara itu kata daya berkaitan dengan kekuatan, tenaga, pengaruh, akal, ikhtiar, dan muslihat. Kunchoro Ningrat menegaskan bahwa arti dari kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal atau daya dari budi, kekuatan dari akal. Jadi, nilai kearifan budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting, memuat kebijaksanaan atau kecendekiaan dan bernilai di dalam kehidupan manusia, seperti religiusitas, kerjasama, saling menolong, menghormati orang lain, jujur, demokratis, cinta kasih, belajar pada alam, dan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama. Nilai-nilai kearifan budaya dari masyarakat setempat yang mengandung arah kebijaksanaan tertentu disebut dengan kearifan lokal. Ayat Rohidi menyebut bahwa nilai-nilai dasariah budaya pribumi yang dimiliki bersama oleh mayoritas suatu bangsa pada awal kehidupan dengan istilah lokal genius. Kata lokal berarti dasar kebudayaan prasejarah, yaitu unsur yang disebut pribumi kuno di dalam studi etnologi dan arkeologi. Sedangkan jenius berarti bakat yang istimewa serta kemampuan yang luar biasa dari manusia-manusia pribumi dalam mengolah dan menciptakan kembali suatu karya budaya. Dengan demikian, lokal genius adalah nilai-nilai budaya lokal yang menonjol dan memiliki kemampuan daya bukau yang luar biasa, cerdas dalam memecahkan persoalan hidup manusia. Oleh karena itu, kebudayaan suatu bangsa dimanapun berada tentunya berakar dan berasal dari kebudayaan lama dan kuno. Kebudayaan masa lampau yang dihasilkan nenek moyangnya dalam hal perwujudan kebudayaan itu. Kunchoro Ningrat membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan 3. Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, pada bagian yang kelima kita akan berbicara tentang resepsi sastra atau estetika resepsi. Apa itu estetika resepsi dan apa itu resepsi sastra? Tentunya semua mahasiswa ingin mengetahuinya, yaitu sambutan karya sastra oleh pembaca. Menurut Yunus, resepsi sastra atau estetika resepsi dimaksudkan bagaimana pembaca, tanda petik, memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi
atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat aktif dan mungkin pula pasif. Bagaimana seseorang pembaca dapat memahami karya sastra itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya, atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Oleh karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaannya. Dengan resepsi sastra terjadi suatu perubahan yang besar tentunya dalam penelitian sastra. Berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Selama ini tekanan diberikan pada teks dan bentuk kepentingan teks ini biasanya untuk pemahaman seseorang peneliti. Pergi pada penulis teks, katanya. Ratna mengemukakan secara definitif resepsi sastra berasal dari kata recepire dari bahasa Latin dan reception Inggris yang berarti sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi didefinisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Metode estetika resepsi atau resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapat resepsi atau tanggapan para pembacanya. Karya sastra struktur estetik yang terdiri atas tanda-tanda estetik yang dipancarkan ke pembaca. Di dalam metode estetika resepsi, yang perlu diperhatikan bukan hanya eksistensi sebuah karya sastra, melainkan juga resepsi pembacanya. Resepsi sastra juga ditentukan oleh penerima estetik, interpretasi, dan evaluasi pembaca. Jadi, estetika resepsi adalah sebuah metode kritik sastra yang menitik beratkan pada peranan pembaca yang memperhatikan karya sastra sebagai sebuah struktur. Di satu pihak, pembaca memiliki nilai-nilai yang berubah. Sementara di lain pihak, karya sastra sebagai sebuah struktur menentang struktur karya sebelumnya. Estetika resepsi melihat nilai sastra sebagai konsep dari perubahan yang tetap, bergantung pada sistem norma pembacanya. Metode estetika resepsi merupakan sebuah kejutan untuk evaluasi kesusastraan, guna melengkapi perbedaan pandangan dari konsep nilai kesusastraan. Hal tersebut disebabkan selama ini struktural, menganggap bahwa nilai sastra terlepas dari pembacanya. Dengan demikian, metode estetika resepsi dapat dikatakan sebagai penelitian sastra pragmatik, yaitu penelitian sastra yang menitik beratkan peranan pembaca sebagai penyambut dan penghayat karya sastra. Luxemburg menyatakan bahwa ada 9 sumber yang dapat dijadikan objek penelitian sastra dengan menggunakan metode estetika resepsi, yaitu 1. Laporan resepsi dari pembaca non-profesional. Misalnya ini catatan dalam buku, catatan harian, catatan di pinggir buku, laporan dalam autobiografi, dan lain-lain. 2. Laporan profesional. Memang profesional karena pembaca, kritikus, itu bisa kita lihat.
3, terjemahan dan saduran. Ya, terjemahan saduran itu banyak, kita juga anggap itu kayak resepsi tanggapan. 4, saduran di dalam sebuah medium lain, misalnya film atau sinetron yang berdasarkan sebuah novel atau cerpen. Ini dikenal dengan alih wahana. 5, resepsi produktif. Unsur-unsur dari sebuah karya sastra diolah dalam sebuah karya baru. 6, resensi. Kalau kita menulis resensi buku dan karya sastra, itu penanggapan kita bisa masuk bagian resepsi sastra itu. 7, pengolahan dalam buku-buku sejarah sastra, ensiklopedia, dan lain-lain, termasuk kamus sastra. 8, dimuatnya sebuah fragmen dalam sebuah bunga rampai, buku teks sebuah sekolah, daftar bacaan wajib bagi pelajar dan mahasiswa. Dan 9, laporan mengenai angket, penelitian sosiologis dan psikologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra itu sebuah teori sastra yang memuat 2 hal, yaitu resepsi teks. Resepsi teks itu maksudnya memunculkan teks-teks baru hingga hadir interteks. Dan 2, resepsi pembaca, memunculkan respon pembaca terhadap teks. Kedua bentuk resepsi sastra itu juga berkaitan dengan respon pembaca. Hanya saja resepsi teks biasanya merupakan respon pengarang atau pembaca menuliskan kembali teks yang dibacanya terhadap teks-teks sebelumnya. Lalu muncul kritik teks dan sastra bandingan. Adapun resepsi pembaca biasanya berkaitan dengan seberapa jauh pengaruh teks terhadap pembaca. Saya kira demikianlah perkuliahan kita pada hari ini, dan pada akhir dari perkuliahan ini kita akan memberikan tugas atau latihan yang bisa Anda kerjakan. Tetapi ingat, ini kerjanya mandiri, bukan kerja kelompok ya ininya. Dan jangan saling sontek, lagi jangan saling menyalin atau mengcopy paste dari pekerjaan teman atau orang lain. Ini peringatan keras sekali. Biasanya itu tinggal mencontoh ini merespon. Biasanya respon yang dulu ke bawahnya tinggal mengcopy paste atau menyalin saja. Itu jangan ya, itu jangan sendiri. Belum tentu bahwa pekerjaan teman itu benar adanya. Ada 5 pertanyaan atau persoalan yang Anda harus selesaikan. Yang pertama, apakah perbedaan dan persamaan antara pragmatik dan resepsi sastra? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, apakah ada kaitannya antara pragmatik teks, sintaksis teks, dan semantik teks? Jelaskan jawaban Anda. Teori pragmatik sastra terkumpul pada dampak dan nilai-nilai tertentu yang bermanfaat atau berguna bagi pembaca. Apa saja yang menjadi dampak dan nilai-nilai tertentu bagi pembaca sastra? Jelaskan jawaban Anda. Keempat, fungsi sosial sastra itu cukup banyak. Coba sebutkan dan jelaskan tentang fungsi sosial sastra bagi pembaca. Kelima, apakah perbedaan dan persamaan antara resepsi teks dan resepsi pembaca? Jelaskan jawaban Anda. Demikian kurang lebih perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ini, yang berbicara tentang sastra dan pembaca, tentang baik teori pragmatik maupun teori resepsi sastra. Selamat berkarya, tetap semangat, jaga kesehatan agar Anda dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.